Bang Nas, sebelum kita sampai kepada masalah pengaruh terhadap elektabilitas Pak Ahok, saya mau bicara sedikit soal eksepsi yang dikatakan rasanya pledoi yang disampaikan Pak Ahok pada Selasa pekan lalu. Komentar dari Anda seperti apa? Ya, kalau Pak Ahok saya tidak mempermasalahkan karena apa? Ya, beliau kan tidak mengerti hukum. Yang nama eksepsi di KUHAP itu dibacakan keberatan. Ya, dia sampaikan keberatan apa ada yang bagi orang mengerti hukum akan menerjemahkan itu ya seperti pledoi. Tapi bagi penasihat hukum itu tidak boleh terjadi. Namun saya bisa paham juga bahwa memang di bagian akhir itu kan 30% terakhir kalau saya mencoba kalkulasi entah benar persentase apa tidak gitu ya. Itu masuk memang materi eksepsi karena sudah membahas surat dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan batal demi hukum. Itu masuk di situ. Artinya 70% tidak masuk dalam materi kalau seperti itu. sebagian besar awal-awalnya eksepsi penasihat hukum, kalau saya melihat hampir sama dengan eksepsi Pak Ahok. Nggak tahu nih, disusun bersama eksepsi Pak Ahok, kopas dari sebagian eksepsi penasihat hukum, atau sebaliknya saya nggak tahu. Tetapi itulah analisa saya. Tapi gini, ada yang saya lihat-lihat diskusi beberapa waktu lalu, baik di e-news atau tidak ya. Yang dikatakan ini saya harus melakukan penjelasan kepada publik. Ini terkait dengan hukum pidana. Saya tidak boleh membiarkan publik salah persepsi ya. Kalau yang dipermasalahkan itu adalah PNPS nomor 1 tahun 1965. Itu PNPS nomor 1 tahun 65 itu ada 2 norma hukum yang diatur. Satu yang tercantum di dalam pasal 1 yaitu orang tidak boleh melakukan sebuah sebuah seruan atau ajakan atau mempromosikan ajaran-ajaran yang sesat, yang keliru menurut agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, kalau dia melakukan hal tersebut, dia terlebih dahulu akan diberi peringatan. Baru kemudian diterapkan hukum pidana. Kalau dia sedangkan norma sedangkan norma yang kedua adalah norma yang diatur dalam pasal 4. Pasal 4 itu memerintahkan KUHP, memerintahkan kepada dimasukkan ke dalam KUHP pasal 156. Yang terkait dengan pasal penistaan agama yang ada itu. Di situ pasal penistaan agama 156 tidak diwajibkan, tidak diharuskan adanya peringatan terlebih dahulu. Anda ingin mengatakan proses saat ini sudah benar? Saya nggak mau masuk ke case, tapi saya bicara secara umum seperti itu. Yang kedua, ada debat-debat 156A itu delik formil atau material. Orang akan sesat kalau tidak mengerti apa delik formil atau delik material. Perlu pembuktian atau tidak? Delik material itu dia harus menimbulkan akibat. Delik formil, perbuatannya sudah kamu lakukan meskipun tidak timbul akibat, sudah selesai. Nah, 156A ini kalau kita memahami ilmu hukum pidana, ini termasuk dalam kategori delik formil. Baik, saya mau tanya. Nggak ada masalah soal pada perbedaan. Ini juga supaya jangan ada, saya mau tanya begini. Di mana kita menemukan sebuah alasan pembuat undang-undang yang memberikan kualifikasi terhadap pasal 156 itu adalah delik formil. Saya sudah lacak, nggak ada itu. Makanya hakim diberi ruang untuk memberikan penafsiran karena di situ ada kehendak, satu maksud, satu kehendak yang harus dibuktikan oleh jaksa di dalam melihat konstruksi hukum itu. Nah, kalau konteks delik material dan formil tadi betul dikatakan kalau formil deliknya itu harus dilakukan, tetapi material itu ada akibat, ada timbul yang disebabkan dari sebuah perbuatan itu. Kalau itu definisinya betul. Nah, tetapi di mana yang mengatakan bahwa pasal 156 itu alasan pembuat undang-undang yang mengatakan itu kualifikasi delik formil. Baik. Nah, ini kan harus dijelaskan kepada publik supaya juga tidak ada pemikiran yang itu. Ya, saya katakan kalau kita merujuk adakah dalam sebuah pembuat undang-undang yang mengatakan ini delik formil, material, nggak ada undang-undang yang menyebutkan begitu. Termasuk di dalam penjelasan, Anda baca misalnya satu pasal 160 KUHP. Barang siapa di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum bla 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 dan seterusnya. Di situ pun tidak perlu menimbulkan saya mau sampaikan akibat. begini. Kemudian sebentar Pak. Kalau alasan pasal 160, 338
itu memang adalah sebuah alasan terhadap pasal-pasal terkait dengan delik formil. Delik formil. Delik formil, enggak. Kalau itu pasal 338, pasal 160, pasal pencemaran nama baik dan sebagainya, tidak perlu menimbulkan akibat memang karena itu delik formil. Kalau itu alasannya, kemudian pasal 156 dikonstruksi menjadi delik formil, saya tidak menemukan alasan pembuat undang-undang. Tidak ada di dalam penjelasan. Coba dibuka teori-teori hukum dari para ahli hukum kalau manapun. Nah. Kalau kita baca penjelasan Penpres nomor 1 tahun 65. Saya tidak bicara pasal konteks 4 pun Penpres. jelas kan. Nah, kemudian pasal itu mudah sekali dipahami. Sangat mudah. Asal Anda mengerti apa delik formil dan material, gampang sekali ini. Enggak, makanya tadi kalau yang kedua saya ingin sampaikan, hal lain yang ingin saya sampaikan juga adalah pasal 156A mengatur dua norma. Yang satu adalah 156A huruf A, yang satu lagi adalah 156A huruf B norma. Norma 156A huruf A itu adalah menyebutkan yang pada pokoknya bersifat permusuhan. Apakah Penyalahgunaan memenuhi unsur itu? atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut. Norma yang ada di huruf B dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Ini dua norma, jadi tidak harus satu nafas, dua nafas yang berbeda. Nah, menurut Anda Pak Ahok memenuhi unsur 156 atau 156? Saya tidak boleh masuk ke situ. Saya memberikan pencerahan terhadap ilmu hukum pidana dan ketentuan hukum pidana. Gini. Tentang masuk atau tidaknya saya bukan penuntut umum, saya bukan penasihat hukum. Ada dua hal yang saya kira penting untuk kita lihat di dalam ketentuan pasal 156 itu. Apakah itu bersifat kumulatif atau alternatif? Karena pasal 156A huruf A dan B itu dengan sengaja untuk menyatakan atau melakukan membuat permusuhan, penodaan terhadap satu agama dan keyakinan tertentu. Nah, kalau dilihat dalam konstruksi pasal 156 itu, kata dengan sengaja, ini kan juga harus menjadi tugas jaksa untuk membuktikan niat pelaku atas sikap batin perbuatan itu dikendaki. Makanya dengan sengaja katanya. Dengan sengaja itu unsur subjektif, unsur utama. Nah, unsur objektifnya tadi itu dirumuskan di dalam poin A dan poin B pasal 156A itu. Nah, itu nanti akan menjadi hal yang akan kita buktikan bersama lah. Kita akan tunggu majelis hakim seperti apa. Sedikit saya tambahkan juga, yang terpenting juga adalah kalau dalam penyusunan undang-undang, kalau B ini dianggap sebagai satu maksud, maka huruf B ini ada di bagian awal ya dengan maksud. Jadi tidak ini terpisah. Nah, kemudian unsur dengan sengaja. Ada hal yang berbeda antara tulisan, ucapan dengan perbuatan yang Anda lakukan. Tulisan, asal Anda sudah buat tulisan, sudah selesai itu. Nggak perlu dibuktikan unsur sengaja Anda yang membuat tulisan. Lain perbuatan. Ucapan dan tulisan sama kalau Anda rujuk ke pasal 310 penghinaan dan seterusnya. Jadi ucapan dan tulisan begitu Anda sudah lakukan, selesai. Bang Said, terakhir sebelum kita menutup acara ini, dari sisi elektabilitas seperti apa pengaruhnya? Iya, kan ini agak unik juga pasca aksi 212 gitu ya, yang kemudian berlanjut berikutnya Pak Ahok masuk ke persidangan. Ini ada survei yang hasilnya juga beda-beda gitu. Yeah. Ada survei yang menempatkan Pak Ahok posisinya udah turun sekali begitu. Ada yang sekarang nih rebound istilahnya ya. Jadi naik lagi begitu. Nah, ini juga agak membingungkan. Nah, tapi kalau dilihat dari waktu surveinya gitu, kalau itu dilakukannya sebelum persidangan Pak Ahok dan itu kemudian ada peningkatan, memang patut dipertanyakan juga, bukan pada soal bukan pada soal metodologinya, karena semua metodologinya sepanjang benar juga survei itu patut diyakini. Cuma karena pada waktu yang bersamaan tuh ada sejumlah survei yang ternyata berbeda gitu. Nah, ini kan respon publiknya menjadi berbeda-beda juga. Kalau dari sisi Anda juga sebagai pengamat politik, ada punya lembaga kajian politik, seharusnya logikanya seperti apa hubungan antara elektabilitas dengan kasus Pak Ahok ini? Saya lebih percaya kepada hasil survei yang menempatkan posisi Pak Ahok itu memang agak drop dia. Karena aksi 212 itu pengaruhnya luar biasa. Bahwa kemudian setelah persidangan ada hasil survei, sesudah persidangan ya, sudah persidangan, orang melihat
eksepsi yang berbau pledoi tadi itu ya, orang kemudian menjadi iba dan sebagainya, mungkin ada sebagian sehingga kemudian itu agak naik lagi. Tapi kalau hasil survei belakangan ini menunjukkan Pak Ahok ada di posisi peringkat pertama lagi dan jauh meninggalkan dua kandidat yang lain itu agak sulit juga saya bisa percaya begitu ya. Walaupun juga itu pasti mereka punya metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah begitu. Jadi menurut saya sih sebetulnya ini akan terus bergantung kepada proses persidangan. Kalau proses persidangannya publik mencerna ini fair, ya, publik mencerna bahwa ini tidak ada upaya-upaya misalnya untuk melindungi Pak Ahok seperti yang selama ini muncul di sebagian publik, seolah-olah kekuasaan ini melindungi Pak Ahok karena Pak Ahok didukung oleh partai-partai politik papan atas gitu ya, maka dia mendapat semacam backup politik dan seterusnya. Nah ini kalau misalnya persidangannya berjalan smooth gitu, saya kira pada akhirnya juga publik akan melihat pada hasil akhirnya. Kalau hasil akhirnya ternyata terjadi sebelum pemungutan suara dan memutuskan Pak Ahok tidak bersalah, saya percaya Pak Ahok bisa rebound. Tapi sebaliknya, kalau kemudian sebelum pemungutan suara sudah ada hasil survei di mana Pak Ahok ternyata sudah ada putusan menyatakan dia bersalah, saya kira itu pasti akan lebih jeblok lagi. Cuma kita nggak yakin nih sampai dengan bulan Februari hari pemungutan suara sudah ada putusan. Karena ini panjang sekali, saya nggak tahu. Besok ini ada cuti bersama, sidang jalan lagi atau enggak? Jangan-jangan juga dipending lagi sampai nanti awal tahun lagi gitu. Baik, Bang Sira terima kasih, Bang Said terima kasih, Bang Nasra juga terima kasih atas waktunya berbincang sama kami di Talk to News. Dan pemirsa, besok Pak Ahok akan kembali menjalani sidang kedua dengan agenda mendengarkan tanggapan dari jaksa atas eksepsi yang telah dibacakan oleh Ahok dan juga kuasa hukumnya. Saya Aryo Ardi, sampai di sini jumpa kita dalam Talk to News. Selamat malam dan sampai jumpa.